Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya investasi. Investasi itu apakah benar-benar menguntungkan atau sama sekali tidak? Ya, ini saya bercerita tentang pengalaman pribadi saja ya. Saya pernah investasi di bidang properti. Tidak banyak sih, ya mungkin ada sekitar 9 atau 10 rumah gitu, ada tanah juga. Kemudian saya mencoba investasi logam mulia. Kemudian ada pernah investasi tentang perhiasan. Nah, kemudian investasi apa ya, uang tunai. Ya, sebenarnya mana yang paling menguntungkan nih? Dan setelah saya selidik, ternyata yang paling menguntungkan itu adalah tidak ada investasi yang menguntungkan, cuy. Nggak ada satupun investasi itu yang bisa memberikan apa ya, keuntungan yang seperti kita hayalkan. Terutama kita sekarang bahas tentang Mas Antam, Mas logam mulia lah. Di logam mulia itu ada namanya UBS, ada namanya Antam, kemudian ada Orchip apalah namanya itu. Saya sudah semua menginvestasikannya. Saya sampai menginvestasikannya itu sekitar 500 gram kalau nggak salah ya. Nggak sih 500 gram ya. Ya sekitar 300 lah gitu. Kebetulan saya kemarin sempat untuk menjualnya kembali karena ya namanya juga keadaan lah, cuy. Ada sebagian nih saya mau jual kemarin gitu. Mau jual karena ya namanya kebutuhan gitu. Akhirnya ke sana jual. Saya belinya sekitar 5 tahun yang lalu. Apakah ada untung? Tidak sama sekali, malah rugi. Jadi apakah saya kapok? Saya tidak kapok. Tetapi memang ya instrumen untuk logam mulia, Antam, UBS dan sebagainya itu adalah untuk mengganti uang kertas, bukan investasi. Camkan baik-baik ya cuy. Jadi kalian jangan terlalu berhayal yang tinggi-tinggi banget tentang membeli emas itu menguntungkan, tidak. Apalagi emas perhiasan. Jadi setiap kita beli emas perhiasan, mau itu sehari, 2 hari, 3 hari kita beli kemudian kita jual lagi, atau ke setahun atau 2 tahun, itu kita ruginya sekitar 20%. Jadi kalau kita belinya 1 juta, mungkin mereka akan belinya 800.000. Begitu, dan tidak ada pilihan lain lagi tempat untuk kita menjualnya kecuali pada mereka. Betul. Gemes nggak sih tentang keadaan itu? Ya, saya juga nih pernah beli properti saya beli misalnya 500 juta nih, 500 juta. Mau setahun 2 tahun kamu pakai, kemudian kita jual lagi. Tidak lebih, tidak banyak yang kamu dapatkan dari properti itu. Kecuali kamu sewa pun misalnya harga rumahnya 500 juta, kamu sewanya ya maksimal setahun kamu dapat 30 juta. Jadi bisnis apa sebenarnya yang paling menguntungkan? Sebenarnya setelah saya ikut berbisnis selama ya 15 tahun lah kira-kira ini, ternyata yang paling aman itu adalah menyimpan duit cash. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Uang cash itu kamu simpan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak rugi juga. Tetapi ini kita bicara tentang duit cashnya itu, kalau duit cashnya sekarung 2 karung atau sekoper 2 koper ya mending kita simpan di bank gitu. Tapi kalau cuman sedikit 10 juta 20 juta
ya cukuplah kamu simpan di rumah. Jangan sok-sokan punya uang 10 juta kemudian kamu simpan di bank. Itu kemakan oleh adminnya. Setiap hari kita kepotong, setiap bulan kita kepotong, kita cek saldo kita potong, dapat SMS dari bank juga kepotong. Lantas di manakah yang paling aman untuk menyimpan uang? Ya kalau duitnya banyak ya simpan di bank. Tapi kalau duitnya sedikit, simpan sendiri aja lah cuy. Tidak perlu kamu gaya-gayaan simpan di bank. Habis itu uang. Atau yang paling aman tuh adalah, tidak ada sebenarnya yang paling aman ya. Ya, maksudnya akan tergerus oleh inflasi, tergerus oleh apa ya, pokoknya banyak. Tergerus oleh ya banyak hal lah yang menggerus uangmu, yang memakan uangmu sampai habis. Jadi tidak heran kalau seseorang yang menyimpan uang di bank dengan misalnya uangnya 1 juta nih atau 2 juta lah gitu, anggap saja. Ya 5 bulan atau 1 tahun kamu simpan, ya habislah uang itu. Tidak habis sih, tapi berkurang karena kemakan oleh administrasi, kemakan oleh pajak dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang paling aman di mana? Ya simpan di tanah, gali tanah, kemudian simpan di dalam situ pakai koper, pakai baja gitu. Itu aman. Ya, itu hanya intermezzo. Tapi yang saya ingin beritahu bahwa setiap kita mau menginvestasikan sesuatu, kita harus memilah mana yang investasinya jangka panjang dan mana yang investasinya jangka pendek. Begitu. Nah, tetapi memang bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa mencari keuntungan yang banyak. Itu akan dikejar oleh polisi. Ya, akan dicari. Kenapa bisa untungnya banyak gitu? Kenapa bisa kayaknya cepat gitu? Tidak ada. Jadi semuanya akan diimbangi oleh pemerintah biar negara kita ini stabil. Begitu. Jadi jangan berhayal dapat untung banyak dalam suatu bisnis atau usaha. Cukuplah bisnis kamu itu berputar dengan baik, bertahan, kemudian untungnya sedikit, tapi ini berputar-putar terus. Paham kan maksud aku? Ya begitulah guys. Jadi stop sekarang itu berpikir bahwa investasi itu bisa memberikan kamu keuntungan. Tidak ada. Mau kamu investasi itu emas, mau kamu investasi itu emas batangan, emas perhiasan, properti, kemudian investasi dalam bentuk apapun lah, tidak ada. Kecuali kamu itu berbisnis. Ah, begini maksudnya bisnis tuh. Kamu beli properti, kemudian kamu jual lagi. Nah, ada selisihnya antara pembelian dengan penjualan. Itu namanya untung. Ya terserah kamu mau dapat untung banyak atau sedikit, ya terserah. Ya. Jadi putar otak guys, putar otak. Aku sudah melewati banyak hal nih, banyak hal. Saya tidak mau saya tidak mau bicara konyol-konyol nih. Tidak mau bicara konyol-konyol. Aku pernah investasi emas nih 100 gram nih. Ya namanya juga kita ini masih berkembang gitu. Kebutuhan tetap ada kan, kebutuhan tetap ada ya. Jadi jual lagi lah. Ya aku belinya 110 juta, ya jualnya itu 90-an kalau nggak salah, 80-an juta lah. Ya rugi 30 juta guys. Ya begitulah keadaannya ya memang. Jadi kalau jualnya cepat, kalau investasi itu kalau jualnya cepat ya kita dapat rugi. Kalau jualnya di atas 10 tahun mungkin untung. Kalau cuma sebentar ya no way, no way, no way. Jangan berharap untung banyak kalau investasimu itu cuma setahun 2 tahun. Nah beda. Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan berhayal. Oke guys. Ya. Kasih.